aja. Begini, dari tadi kan kita banyak ya bicara agraria, desa, buruh segala macam, tapi perspektif nelayan di sini yang saya rasa belum terwakilkan, gitu. Mungkin tadi cuma sekali sebenarnya penyebutan, tapi yang mau saya sebutkan di sini adalah hilirisasi itu tidak hanya terjadi di darat, tapi juga ada hilirisasi yang terjadi di lautan. Apalagi sekarang Indonesia punya program namanya ekonomi biru. Kemudian produksi perikanan tuna, cakalang, tongkol itu mau diekspor besar-besaran ke pasar-pasar Uni Eropa, pasar-pasar di Cina, di Taiwan dan segala macam. Nah kemudian kan tentu saja menjadi pertanyaan, ini siapa yang bakal menopang produksi besar-besaran ini? Yang nggak lain dan nggak bukan adalah nelayan-nelayan Indonesia. Yang nggak lain dan bukan adalah ABK-ABK di kapal-kapal perikanan. Mereka ini dalam membentuk atau berserikat memiliki tantangan tersendiri loh. Kayak mereka kerja selama bulanan, bukan 1-2 minggu lagi, tapi 12 bulan, 18 bulan di tengah laut, cuma di satu kapal aja 20 orang, nggak bisa berkomunikasi. Kerja 18 jam bagaimana gitu mereka bisa berkonsolidasi. Yang awas pun nggak ada, mereka mau digebukin kapten pun nggak ada yang tahu dan nggak ada yang peduli gitu. Pemilik kapal nggak peduli juga dengan apapun yang terjadi di mereka. Yang jelas ketika mereka bersandar lagi ke laut, ikannya dapat, nanti dijual ke Eropa sana gitu. Ini ekonomi biru, jarang kita sebut. Hidup buruh hidup, mahasiswa hidup, petani mana hidup nelayannya di sini? Hidup ABK yang mana? Begitu. Dan ABK ini sebetulnya siapa? Mereka ini adalah korban-korban dari neoliberalisme. Mereka adalah korban-korban dari proyek strategis nasional yang sudah mengambil lahan-lahan petani, yang sudah mengambil kebun, yang sudah mengambil sawah. Mereka kemudian nggak punya kerja, mereka bingung cari kerja kemana. Jadilah mereka ABK ini. Mereka adalah korban dari neoliberalisme. Begitu juga dengan kaum miskin kota. Mereka banyak yang tukang parkir sebelumnya, mereka banyak yang jadi pekerja-pekerja informal. Kemudian mereka bingung mau kerja apa, ABK dianggap jadi mudah, mereka pergilah ke Jakarta Utara sana. Nah, ini mungkin kalau saya kembalikan ke tadi pertanyaannya, bagaimana sebetulnya membungkusnya ini, dan mungkin tadi saya sepakat dengan abang-abang juga, kerangka anti neoliberalisme kita ini nggak kelihatan sebetulnya. Siapa sih neoliberalisme kita lawan? Jangan hanya sebagai retorika. Kalau menurut saya neoliberalisme bentuk terkonkretnya adalah proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional kita pernah turunkan, ini buat apa? Apakah buat IKN? Jangan-jangan di IKN ini ada kontestasi apa? Atau apakah ada proyek-proyek lain dan siapa yang diuntungkan? Karena kalau kita lihat seluruh sektor Indonesia itu lagi digejot habis-habisan entah buat apa gitu. Ini yang kemudian perlu menjadi framing kita, framing anti neolib, termasuk juga framing ekologi di sini. Saya rasa penting karena mahasiswa Anda ini belajar 4 tahun kuliah bukan untuk hanya jadi pekerja, tapi Anda dipaksa untuk merusak lingkungan nanti setelah beres kuliah nanti. ABK kerja di laut, Anda dipaksa untuk mengeruk laut begitu. Tapi kadang perspektif lingkungan ini tidak masuk juga. Lingkungan itu bukannya sebatas buang sampah sembarangan, bukan sebatas tanah yang dirampas, tapi juga bagaimana lingkungan dikuasai oleh segelintir orang dan kita kelas pekerja, kelas dinas dipaksa untuk merusak lingkungan atas sama orang kaya. Kalau tadi katanya nenek moyang kita adalah pelaut, tapi sekarang laut kita dirampas oleh korporasi. Nelayan-nelayan kita tidak lagi memiliki laut. Mereka dipaksa untuk memberikan, mengalokasikan laut-laut mereka untuk korporasi-korporasi, untuk industri, yang kemudian membuat nelayan-nelayan ini tidak lagi mampu memakan, mengkonsumsi, dan menikmati hasil-hasil perikanan kita. Industri-industri ini kemudian memperkerjakan seluruh pekerja perikanan, mulai dari anak buah kapal perikanan, hingga pekerja-pekerja di industri perikanan. Anda dipaksa buat bekerja selama 18 jam dalam sehari. Anda dipaksa untuk memotong-motong ikan tuna itu, untuk memotong ikan-ikan tongkol itu. Anda dipaksa untuk mengangkut cumi-cumi dari kapal dan membawanya kembali ke pelabuhan. Apakah Anda tahu kemana cumi-cumi itu dijual? Apakah Anda tahu kemana ikan-ikan tersebut dikonsumsi? Apakah Anda mengetahui berapa banyak profit, berapa banyak keuntungan yang diterima oleh pemilik modal, yang diterima oleh bos-bos Anda
Ketika Anda memotong ikan-ikan tersebut, Anda pun tidak bisa menikmati hasil yang telah kalian produksi. Ini bukan salah kalian, ini bukan salah pekerja, tapi ini adalah sistem kapitalisme yang mendorong korporasi untuk memanfaatkan pekerja, menjual jerih payah demi keuntungan segelintir orang. Sekarang, apakah kita mau melanjutkan sistem tersebut? Jangan mau menggantungkan nasib kita pada pemilik modal. Sejarah gerakan buruh menunjukkan bahwa buruh dapat berubah dunia. Pekerja perikanan dapat berubah dunia. Maka dari itu, saya mengajak seluruh pekerja perikanan di Indonesia, mulai dari mereka yang berada di laut-laut Aceh, hingga di Laut Arafura di Merauke, hingga pekerja-pekerja perikanan yang saat ini tengah memotong ikan-ikan di pabrik-pabrik pengolahan ikan, untuk turun ke jalan pada 1 Mei 2024 dalam rangka aksi May Day. Teman-teman buruh, teman-teman pekerja di daratan telah menunggu partisipasi dari pekerja-pekerja perikanan untuk turut menyuarakan keresahan, untuk turut menyerukan kekesalan teman-teman terhadap para pemilik modal. Hanya apabila kita bersatu, maka pemilik modal dapat dikalahkan. Hanya apabila kita bersatu, maka isi perut kita bisa terpenuhi. Sekali lagi, jangan sekali-kali kita mengharapkan nasib kita pada pemilik modal. Nasib buruh, nasib pekerja perikanan ada di tangan buruh itu sendiri. Maka dari itu, berserikat, berorganisasi, dan turun di media nanti. Terima kasih.